Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini dalam pembelajaran ketiga, yaitu setelah kita mempelajari tentang anak soleh, yaitu jujur disayang Allah. Lalu sekarang kita akan ngebahas tentang amanah. Apa itu amanah? Amanah adalah suatu perbuatan yang dapat dipercaya. Ya, amanah itu adalah salah satu sifat wajib bagi Rasulullah. Nah, sekarang kita akan meneladani salah satu sifat Rasulullah, yaitu tentang amanah. Pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW mulai berdagang ke Syam bersama pamannya. Dalam berdagang, beliau selalu bersikap amanah. Amanah itu artinya terpercaya. Barang dagangan yang dititipkan kepadanya dijaga dengan baik, itu amanah. Menjaga sesuatu barang yang dititipkan, amanah namanya. Ya. Mengingat sikapnya, beliau mendapatkan gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya, ya. Karena sikap amanahnya dan sikap yang sangat dapat dipercaya, maka Rasulullah mendapatkan gelar Al-Amin. Apa itu artinya Al-Amin? Al-Amin artinya dapat dipercaya. Oke, sekarang sikap kita sebagai pelajar adalah umat Nabi Muhammad SAW meneladani sikap amanah. Sikap amanah itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama Bapak akan jelaskan. Oke. Sebagai peserta didik atau sebagai siswa, amanah yang kita harus lakukan yaitu belajar, ya. Rajin belajar adalah suatu amanah. Amanah dari siapa? Amanah dari Rasulullah, amanah dari orang tua, amanah juga dari guru-guru, ya. Karena apa? Karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi menuntut ilmu, rajin belajar itu adalah amanah. Jadi barang siapa yang tidak mau belajar dengan giat, barang siapa yang tidak rajin belajar, maka dia tidak amanah namanya. Dia tidak dapat dipercaya itu. Yang kedua, menjaga nama baik orang tua. Menjaga nama baik orang tua adalah suatu amanah, ya. Bagaimana cara menjaga nama baik orang tua? Jangan pernah melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh orang tua, yaitu bertengkar, berantem, berbuat hal-hal yang buruk yang dilakukan di luar rumah tanpa sepengetahuan orang tua. Itu yang dapat mencemarkan nama baik orang tua, mencoreng nama orang tua, itu juga adalah suatu yang tidak amanah. Jadi amanah kita adalah menjaga nama baik orang tua dengan selalu berbuat baik, bersikap rajin, ya. Itu adalah amanah, menjaga nama baik orang tua. Lalu mengerjakan tugas sekolah. Nah, salah satu amanah seorang pelajar yaitu mengerjakan tugas sekolah. Tugas sekolah amanah dari siapa? Amanah dari guru, ya. Ketika guru memberikan tugas, maka amanah kalian sebagai seorang peserta didik adalah mengerjakannya. Mengerjakan tanpa melihat orang lain, itu amanah namanya. Ketika dikasih soal langsung dikerjakan, itu amanah. Jangan menyia-nyiakan waktu yang sudah diberikan, ya. Itu namanya tidak amanah. Ketika guru memberikan tugas, maka langsung dikerjakan, itu adalah satu sikap amanah juga. Nah, yang terakhir, menjaga nama baik guru dan sekolah. Pak, bagaimana menjaga nama baik guru dan sekolah? Menjaga nama baik guru dan sekolah yaitu adalah selalu mengerjakan hal-hal yang baik. Apabila diberikan tugas, apabila diberikan kerjaan oleh sekolah, selalu dikerjakan dengan baik. Menjaga nama baik sekolah dengan berprestasi, ya. Dengan prestasi, jangan sampai ketika ada sesuatu hal yang buruk ditanyakan, itu dari mana? Oh, dari SD itu, ya. Ketika ada yang berantem, ribut-ribut, ditanya anak sekolah mana, itu namanya tidak menjaga nama baik sekolah. Oke. Itu adalah bagian amanah. Amanah artinya dapat percaya. Rasulullah SAW dapat dipercaya oleh umatnya, dan sehingga beliau mendapatkan gelar Al-Amin karena beliau dapat dipercaya. Karena kejujurannya beliau mendapatkan gelar Al-Amin. Lanjut. Selanjutnya yaitu yang bagian C, yaitu hormat dan patuh kepada orang tua. Oke. Setelah tadi amanah menjaga nama baik orang tua, sekarang kita adalah hormat dan patuh kepada orang tua. Sudah wajib hukumnya, ya. Wajib hormat dan patuh kepada orang tua, itu wajib. Kenapa? Karena ridhollahi fi ridho walidaini, ya. Ridhonya Allah terdapat kepada ridho orang tua. Hormat, bagaimana contoh hormat?
dan patuh kepada orang tua. Ketika berangkat ke sekolah kita mengucapkan salam, kita salim, cium tangan. Ketika pulang bermain kita salim, cium tangan, patuh, menuruti apa yang diperintahkan oleh orang tua. Itu adalah hormat, ya. Dan jangan sekali-kali kalian membantah apa yang diperintahkan oleh orang tua, ya. Karena murkanya Allah adalah murka orang tua juga, ya. Murkanya orang tua adalah murkanya Allah. Ketika orang tua sudah sakit hati, maka Allah pun akan merasa kesal kepada kita. Jangan sampai orang tua itu murka kepada kita. Bagaimana sebagai anak kita menjalankannya? Ada beberapa contoh di sini cara dan sikap menghormati orang tua. Yang pertama, patuh dan taat apabila dinasehatinya. Tuh, ketika orang tua menasehati kita, kita tidak boleh meninggalkan, kita tidak boleh membantah, kita tidak boleh membalikkan omongan orang tua, ya. Patuh, dengar apa nasihat orang tua, karena setiap orang tua itu tidak mungkin menasehati dalam keburukan. Setiap orang tua pasti menasehati dalam kebaikan. Tuh, yang kedua, rajin sholat, rajin belajar untuk memenuhi harapannya, ya kan? Orang tua itu nggak minta kita untuk baik, ya, artinya selalu baik, enggak. Orang tua hanya ingin kita itu menaati, menturuti apa kemauannya, itu rajin belajar. Yang pertama, yaitu rajin sholat, rajin ibadah. Karena apa? Karena setiap kita itu pasti butuh, ya. Yang namanya belajar butuh dan juga butuh kepada Allah. Makanya ketika kita rajin belajar dan rajin ibadah kepada Allah, itu secara otomatis kita patuh kepada orang tua. Nah, yang ketiga, sanggup membantu di rumah sesuai kemampuan, ya, membantu orang tua. Kemampuannya apa? Menjaga adik, membersihkan tempat tidur ketika bangun tidur. Ya, sudah besar mungkin bisa nyapu, bisa ngepel, sesuai kemampuan, ya. Sesuai kemampuan. Jangan sampai orang tua itu marah, ya, ketika melihat kita bangun tidur kamar yang masih berantakan, ya. Menjaga adik pun adalah salah satu kita menghormati orang tua, ya. Patuh. Yang terakhir, selalu ingat untuk mendoakannya. Ada yang hafal doa untuk kedua orang tua? Iya. Selalu mendoakannya. Kenapa? Karena orang tua itu adalah tempat yang paling keramat, ya. Oleh sebab itu kita itu wajib untuk selalu mendoakan orang tua ketika setelah sholat, ya. Bagaimana doa kedua orang tua? Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ya. Itu adalah doa orang tua. Kenapa kita harus mendoakan orang tua? Karena anak yang soleh, anak yang taat, anak yang baik akan selalu mendoakan kedua orang tuanya dalam kebaikan, ya, seperti itu. Itu adalah salah satu sifat hormat dan patuh kepada orang tua. Baik anak-anakku sekalian, tugas kalian pada hari ini adalah, catat ya, tugas kalian pada hari ini adalah berikan contoh. Berikan contoh. Yang pertama, contoh sifat hormat saat bertemu dengan guru. Yang kedua, saat guru memberikan tugas, ya, hendaknya kita titik-titik-titik, ya. Yang ketiga, saat berbicara dengan guru, apa yang harus kita lakukan? Yang keempat, saat guru sedang mengajar, apa yang kita harus lakukan? Dan yang terakhir, apa yang harus kita lakukan ketika guru sedang menasehati kita? Oke, itu adalah tugas untuk hari ini. Jangan lupa untuk selalu memakai seragam sekolah dan selalu mengikuti peraturan, ya. Tugas yang sudah selesai dikolase, dikirimkan ke grup, ya. Ditunggu sampai jam 2 siang. Oke. Nanti setelah selesai jangan lupa komen, like, and subscribe. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.